Hai guys, nama gue Tommy Darmadi dari jurusan Switching. Gue Dini dari kelas 3T5 jurusan Akses. Gue Randy Oleh Muhammad, gue dari kelas 3T8 jurusannya Teknik Komputer dan Jaringan. Gue Aryan Bagus Wicaksana dari Akses kelas 3T6. Sofia Tika Dewi, jurusan gue Transmisi, gue 3T1. Gue Ica dari kelas 3T2 jurusan Transmisi. Saya siswa Khairulisa dari kelas 12T7, 3T7, jurusannya Teknik Komputer Jaringan. Saya DDB, kelas saya 3T3. Jurusannya switching. Kesan pertama setelah kami itu capek, kegiatan dari pagi sampai sore. Gue masuk SMA Telkom nih awalnya wah tegang banget ya, apalagi pas tahu rambutnya dibotakin. Males, pertama banget itu males, terus freak, pokoknya gimana ya bawaannya itu bad mood terus. Kayaknya anaknya tuh serius-serius, gak bisa diajak bercanda, terus pinter-pinter semua deh, kayaknya tuh bener-bener calon-calon orang yang berhasil. Ini soalnya sekolah ini kan bukan termasuk yang sekolah kayak
militer atau angkatan udara gitu. Orangnya tinggi-tinggi, tapi ternyata ada yang lebih pendek dari saya. Dia lebih tragis. Jujur aja pertama kali gue nggak tahu sama sekali Telkom itu apa. Jadi waktu dulu pas daftar ya, ngeliat gedungnya keren, kayaknya sekolahnya cool. Pertama jauh, kedua pedalaman banget, dan ketiga seru. Pas masa-masa mos menurut saya serem, jujur serem banget karena baru pertama kali itu bangunnya pagi-pagi. Tapi yang paling berkesan itu ya waktu di lapangan sebelum makan bubur kacang hijau dengan jahe itu. Mendapatkan jahe di Burjo, aduh gila. Militer banget gitu. Disuruh minum makan bubur kacang hijau sampai jahe-jahenya itu dimakan. Terus juga makanan-makanan yang gak disukain kayak misalkan makan oncom yang terong-terong kayak gitu kan gak suka, disuruh makan. Berangkat pagi banget, terus sampai sekolah diomeli 3 hari berturut-turut mos, itu gue nggak pakai sepatu. Pertemanan di Telkom itu banyak sedihnya, banyak senengnya, banyak kisah menariknya, banyak lucunya, banyak bercandanya, banyak oplaknya, dan banyak yang katrok-katrok. Lucu, pada pinter, walaupun mereka bandel, tetap mereka tuh pinter. Jadi mereka nggak cuma bandel, tapi prestasi tetap jalan. Pertama, gue jadi anak bandel, sering diajakin pulang malam, sering diajakin main kemana-mana, dan setiap main pasti keluar kota karena mayoritas temennya rumahnya di Tangerang. Kan gue anak Jakarta, jadi mainnya ke Tangerang. Asik. Di Telkom itu gue nemuin teman-teman yang benar-benar klop sama gue, beda dari SMP. Kan kalau SMP itu orang-orangnya masih anak-anak. Kalau di sini berubah jadi kayak dewasa gitu, jadi nyambung aja. Kalau ditanya tempat favorit gue itu belakang kelas. Biasanya kan kalau belakang kelas itu kan bangkunya agak maju, terus di belakang kelasnya ada space-nya. Itu tempat paling asik buat tiduran, buat main gitar, buat bercanda-canda. Keren. Tangga dekat gor di depan koperasi. Di situ gue sama satu jurusan gue sih sering duduk-duduk bareng di situ sebelum sholat zuhur, sebelum makan di kantin. Kadang-kadang sana sambil godain cewek-cewek yang lewat gitu. Pertama kalau nggak di ruang Wagina, di perpustakaan itu. Kedua di UKS, udah itu tempat paling PW banget. Di Grand Akses kelas 2 itu tuh favorit, kenapa? Soalnya setiap gak ada pelajaran atau apa sering ngumpul di situ sama anak-anak yang lain. Soalnya adem, terus nggak banyak orang. Di musola gitu. Kenapa? Kalau tempatnya adem di sini, kalau di tempat lain hawanya panas. Lagi pula di musola juga bisa ngobrol sama Pak Umang kan gitu. Di depan kelas. Soalnya biasa kan kalau kena AC pusing, terus belajar enaknya di luar, ngeliatin pohon, ngeliatin semua. Gue bakal selalu terkenang oleh seorang guru ya, Nia. Tapi gue tidak membeda-bedakan, tapi yang paling terkenang buat gue itu guru itu Pak Fajar. Soalnya kenapa? Pak Fajar itu orangnya asik juga, dia juga sering kasih kita masukan. Pade, soalnya Pade itu baik, pengertian. Pertama itu Pak Krisna, kedua Bu Nina sama Pak Wasis. Soalnya mereka ini tipe-tipe gurunya belajarnya santai tapi tetap masuk ke otak kita. Bapak transmisi Pak Sukendro, kenapa? Karena Pak Kendro itu inspiring banget. Dia tuh suka menginspirasi. Pokoknya dia orang pintar tapi nggak sombong. Pokoknya menginspirasi banget Pak Kendro. Pertama Pak Bugel tuh walaupun udah tua, semangat buat belajar masih ada dibanding anak muda. Terus yang kedua itu Mr. Nana itu gaul. TOP deh. Mr. Nana. Kenapa? Soalnya Mr. Nana itu gimana ya, asik. Terus kayaknya dia nyambung aja sama kita. Dia bisa bawa diri dia untuk bergaul sama kita. Jadi sering BBM-an gitu, cerita-cerita. Jadi kalau mau nanya tugas atau ulangan bisa lewat BBM. Pokoknya kita banget deh. Pak Deddy mungkin biar dikasih jam. Pengalaman yang berkesan remedial waktu kelas 1 matematika 3 kali, dan itu masih aja
Mildanya tersinggung mungkin, habis itu gue diomelin dan ya udah aku diusir keluar kelas. Pas kelas 1 di situ lagi ulangan kewirausahaan. Nah, gimana ya? Gue tuh bawa handphone pas lagi ulangan. Nah di situ gue nyontek, SMS-an kayak gitu-gitu. Tapi pas lagi dilihat itu sebenarnya Bu Emilda ngeliat gue, ngeliatin terus. Tapi guanya yang nggak ngeh. Akhirnya lama-kelamaan mungkin dia marah, panas kali karena gue nyontek banget. Jadi dia nyamperin gue, handphone gue diambil, dan hampir aja di situ gue pengen dikenain poin 40. Paling sulit itu di kelas gua, semua kelas 38 siswa tidur di kelas mati lampu sampai ada guru datang ngomong dasar kelas gitu. Gue masuk Telkom itu karena disuruh sama nyokap gue. Tadinya gue mau masuk negeri, tapi ternyata disuruhnya masuk Telkom. Kan telapak surga itu ada telapak kaki. Jadi kita harus nurut sama ibu. Orang tua nyaranin dia masuk Telkom. Dirumuskan sama bokap gue parah banget. Hanya satu orang tua doang. Gua disuruh orang tua gua. Dari guanya sendiri emang pengen masuk Telkom. Pesan-pesan buat Telkom selama sekolah di Telkom itu asik, mandiri, bisa belajar mandiri, disiplin, pokoknya keren deh. Sama pesan gua buat anak-anak gue, keep kontak, jangan mentang-mentang udah lulus terus mencar-mencar kemana-mana, nggak pernah kontak. Buat yang kerja, semoga kerjaannya bisa sukses, bisa untuk jangka panjangnya, dan yang buat kuliah, tolong kuliahnya benar-benar supaya bisa menjadi manusia yang berguna di masa depan. Pokoknya mau apapun jurusannya, kita tetap gak pernah kerja. Ya, untuk SMP tolong maju terus dan beraksi. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat do